Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Jumpa lagi dengan Ibu dalam pelajaran IPA. Nah, apa kabar semuanya? Tentu mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Mudah-mudahan masih tetap semangat dan menjaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kelistrikan pada sistem saraf dan hewan yang mengandung listrik. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pertemuan kali ini adalah diharapkan Ananda semua dapat menjelaskan interaksi antara muatan listrik dan dapat menyebutkan serta menjelaskan hewan-hewan yang mengandung listrik. Masih ingat Ananda semua pelajaran kita minggu yang lalu tentang konsep listrik statis, di mana sebuah benda dapat dijadikan bermuatan dengan cara digosok, seperti mistar atau roll plastik yang digosokkan pada rambut, maka mistar akan berubah menjadi bermuatan negatif, dan kaca yang digosok dengan kain sutra, maka kaca akan berubah menjadi bermuatan positif. Interaksi antara muatan listrik terjadi apabila ada dua buah benda yang sama-sama bermuatan saling didekatkan, dan interaksi yang terjadi antara kedua buah benda yang bermuatan itu menyebabkan terjadinya peristiwa ditolak atau ditarik. Contohnya, ketika ada dua buah kaca yang sama-sama sudah bermuatan positif, ketika kedua kaca itu didekatkan, maka akan terjadi saling tolak-menolak. Sementara itu, ketika dua buah plastik atau roll plastik yang sama-sama sudah diberi muatan, sama-sama muatan negatif, ketika didekatkan maka akan terjadi saling tolak. Tapi ketika sebuah mistar plastik yang sudah diberi muatan negatif dan kaca yang sudah diberi muatan positif, maka ketika didekatkan maka akan terjadi saling tarik-menarik. Jadi bisa kita simpulkan gaya tolak-menolak terjadi jika dua buah muatan yang sejenis didekatkan, seperti muatan positif didekatkan pada muatan positif atau muatan negatif didekatkan pada muatan negatif, maka akan menyebabkan terjadinya gaya tolak-menolak. Sedangkan gaya tarik-menarik terjadi apabila dua buah muatan yang berlainan jenis didekatkan, muatan positif dan muatan negatif yang saling didekatkan akan tarik-menarik. Lalu, bagaimana hubungan antara jarak dua benda yang bermuatan listrik terhadap gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik antara kedua benda? Nah, seorang ilmuwan Prancis, Charles Augustin Coulomb, menyelidiki hubungan antara gaya tolak-menolak dan gaya tarik-menarik dua buah benda bermuatan listrik terhadap besar muatan listrik dan jaraknya, yang dikenal dengan nama hukum Coulomb. Jadi, hukum Coulomb di sini menyelidiki besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara muatan sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Nah, di sekitar benda yang bermuatan listrik ada medan listrik yang dapat mempengaruhi muatan lain yang berada tidak jauh dari benda bermuatan tersebut. Nah,
medan listrik ini merupakan daerah di sekitar muatan yang dapat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain. Nah, inilah disebut dengan medan listrik. Jadi medan listrik adalah ruangan di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Seperti contoh berikut ini, sebuah benda diuji bermuatan listrik Q diletakkan di dekat benda bermuatan listrik Q besar. Jika benda uji mendapat gaya, maka tempat di mana benda uji berada di dalam medan listrik benda bermuatan Q. Jadi, semakin jauh letak benda uji dari benda bermuatan Q, maka gaya pengaruhnya semakin kecil, sehingga kuat medan listriknya juga semakin kecil. Medan listrik ini dapat digambarkan oleh serangkaian garis gaya listrik yang arahnya keluar atau ke dalam muatan. Arah garis gaya listrik ke dalam digunakan untuk menunjukkan muatan negatif, dan arah garis medan listrik keluar digunakan untuk menunjukkan muatan positif. Coba perhatikan pola garis gaya listrik pada dua muatan yang berdekatan berikut ini, di mana muatan positif didekatkan dengan muatan negatif, maka akan saling tarik-menarik, dan muatan negatif jika didekatkan muatan negatif atau muatan positif dengan muatan positif, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Apa yang terjadi pada muatan benda netral ketika didekati dengan benda bermuatan positif? Jika sebuah benda netral didekati dengan sebuah benda bermuatan positif, maka akan menyebabkan terjadinya pemisahan muatan listrik pada benda netral tersebut, sehingga menyebabkan benda netral menjadi bermuatan listrik. Peristiwa ini disebut dengan induksi listrik. Jadi, induksi listrik adalah peristiwa pemisahan muatan listrik pada suatu benda ketika didekati benda bermuatan listrik. Untuk mendapatkan muatan listrik negatif pada benda, maka benda netral diinduksi dengan benda bermuatan positif, maka benda netral akan menjadi bermuatan negatif. Sedangkan untuk mendapatkan muatan listrik positif pada benda, maka benda netral diinduksi dengan benda bermuatan negatif, sehingga benda netral menjadi bermuatan positif. Jadi, dapat kita simpulkan jenis muatan benda yang terinduksi berlawanan dengan jenis muatan benda yang menginduksi. Untuk menyelidiki sebuah benda itu bermuatan listrik atau tidak, maka digunakanlah alat yang bernama elektroskop. Prinsip kerja elektroskop adalah pada saat elektroskop netral, maka daun elektroskop tertutup. Pada saat elektroskop bermuatan, daun elektroskop membuka. Selanjutnya, kita membahas tentang hewan-hewan penghasil listrik. Sama seperti manusia, hewan juga menghasilkan listrik sebagai impuls rangsang dalam tubuhnya untuk menanggapi rangsangan, bergerak, berburu mangsa, melawan predator, atau bahkan navigasi. Pada umumnya, arus listrik yang dihasilkan sangat lemah, tetapi ada beberapa hewan yang dianugerahi keistimewaan oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga mampu menghasilkan arus listrik yang sangat kuat. Nah, hewan apa saja yang mampu menghasilkan arus listrik yang kuat? Mari simak video berikut ini. Hewan-hewan yang penghasil listrik yang pertama kita bahas adalah belut listrik. Belut listrik ini tergolong hewan yang paling populer memiliki kekuatan listrik.
Belut asal Amazon ini bisa menghasilkan listrik hingga 650 volt dan mampu memberi terapi kejut kepada aligator bahkan manusia selama 1 jam penuh. Yang kedua yaitu platypus. Hewan petelur ini sangat unik sekali, memiliki elektroreseptor pada paruhnya yang seperti bebek, sehingga meski cukup sulit mencari mangsa di udara, platypus dapat mengendalikan impuls listrik dari lingkungan sekitarnya untuk mencari makanan. Yang ketiga yaitu ikan hantu hitam. Ikan yang memiliki habitat asal Amerika Selatan ini memanfaatkan sikap elektrogenik dan kemampuan elektrosensing dalam mencari makanannya. Larva serangga, ikan hantu hitam yang sering dijadikan ikan hias di taman ini juga memiliki organ listrik yang berfungsi untuk komunikasi dan radar lokasi antar sesama ikan. Berikutnya yang keempat yaitu lele listrik. Listrik yang dihasilkan oleh ikan lele asal Afrika ini bisa mencapai 350 volt. Tentu saja kekuatan tersebut cukup untuk membunuh mangsa bahkan manusia. Dengan tegangan listrik itu, kamu bahkan bisa membuat komputer selama 45 menit. Berikutnya yang kelima yaitu ikan pari elektrik. Kekuatan listrik yang dimiliki oleh ikan pari elektrik ini sangat kuat, mencapai 220 volt. Sementara itu, makhluk lainnya untuk menemukan makanan, ikan pari elektrik juga memanfaatkan penginderaan listrik yang bisa diukur listrik dari udang, kerang, dan seafood favorit mereka. Berikutnya yang keenam yaitu tawon oriental. Tidak seperti beroperasi lebah yang lain yang menghindari sinar matahari, tawon oriental atau oriental hornet penyanyi justru betah berlama-lama di bawah terik matahari. Ternyata pada struktur tubuh tawon oriental terdapat permukaan layaknya panel surya yang bisa mengubah panas matahari menjadi listrik. Kekuatan listrik ini berfungsi dalam mengolah nektar yang mereka kumpulkan. Yang ketujuh, ikan belalai gajah. Ikan bermulut panjang yang tampak seperti belalai gajah berwarna hitam ini memiliki organ dengan sel elektropax. Organ tersebut bisa mengeluarkan listrik dengan tegangan yang cukup tinggi. Melalui medan listrik itu, ikan belalai gajah bisa menangani adanya mangsa maupun predator. Yang kedelapan yaitu ikan hiu martil. Hiu yang memiliki kepala unik ini memiliki ratusan ribu elektroreseptor pada tubuhnya. Dengan kemampuan listriknya, hiu kepala martil memiliki radar yang luar biasa. Detektor pada tubuhnya berfungsi untuk mencari mangsa hingga ke bawah pasir yang mewaspadai predator, bahkan menunggu arus laut sesuai arah medan magnet bumi. Yang terakhir yaitu echidna. Tampilan echidna ini menunjukkan hubungan kekerabatannya dengan landak. Melalui moncong yang panjang, echidna bisa menghasilkan dan mengantarkan aliran listrik untuk mencari serangga. Nah, jadi itulah beberapa hewan-hewan yang menghasilkan listrik pada tubuh mereka. Nah, sampai di sini pembelajaran kita tentang listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, dapat kita simpulkan bahwa ternyata muatan mengalami interaksi. Jadi antara muatan satu dengan muatan lain mengalami interaksi di mana terjadi gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak antara dua muatan tersebut. Dan sungguh besar ciptaan Allah di mana hewan-hewan juga dapat menghasilkan listrik dalam tubuh mereka. Dan sampai di sini perjumpaan kita. Semoga Ananda semua masih tetap semangat dalam
belajar walaupun masih di rumah saja, dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan, tetap semangat, dan Ibu akhiri perjumpaan kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.